Engkau di dalam Roh Kudus telah memampukan keluarga meletakkan mendiang ibu terkasih Meirela ke dalam peti jenazah yang telah disediakan. Kami percaya Engkau pun telah menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang percaya di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Ya, kurang berapa? 3, 2. Gugur pinggangnya karena baunya begini. Fotonya dia dipegang kalau memang ini. Maya pegang ya.
Maya pegang ini. Terus itu. Maya tahu ini teh silakan. Min anda apa tuh itu udah menyerah saya. Ya. Satu, ini serius. 1, 2, 3. Nah, jadi. Ya, sip. Biar Maya. Ya. Lihat kamera. Satu, dua.
kita semua pada kesempatan yang penuh duka, namun tetap dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya mewakili keluarga besar membacakan riwayat hidup dari almarhumah Mina kami yang tercinta dan terkasih dari saya. Almarhumah Ibu Mirela lahir di Sampit pada tanggal 4 Mei 1968 sebagai putri dari pasangan Bapak Esra Espahan dan Ibu Lunci. Beliau merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, yaitu Anderson Gayus almarhum, Tiberius Siben almarhum, Nancy Ibu dan juga yang terakhir adalah almarhum sendiri, yaitu almarhum Mirela. Almarhum menempuh pendidikan di SD Katolik, kemudian SMP Negeri 2 Sampit, SMAN 1 Ciputat Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi hingga meraih diploma 3 akuntansi di Universitas Veteran dan sarjana ekonomi manajemen. Dalam dunia kerja, almarhumah mengabdikan diri di PT Infutani sebagai fasilitator keuangan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Di dalam kehidupan keluarga, almarhumah dipersatukan dalam pernikahan kudus dengan Bapak Yudi Landang dan dikaruniai 2 orang anak yang sangat dikasihi, yaitu Maya Valia dan juga Marcel Julianto. Baik, saya akan menceritakan riwayat sakit dari almarhumah atau Mina kami ini, yang dimana pada bulan Desember 2024 Mina kami ini mulai mengalami gejala penyakitnya sekarang, yaitu mengalami pendarahan yang tidak kunjung berhenti. Kemudian setelah beliau menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, dokter mendiagnosis beliau telah menderita kanker serviks stadium 3. Atas saran dari dokter, Mina kami ini dirujuk ke Rumah Sakit UIN Banjarmasin. Namun karena alat penyinaran saat itu di Rumah Sakit UIN Banjarmasin itu mengalami kerusakan, kemudian disarankan kembali bahwa Mina kami ini dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Nah, di sana beliau bersama dengan beberapa keluarga, terutama Maya dan Mama Landang, bertahan selama 3 bulan. Di sana beliau sudah menjalani pengobatan 1 kali kemoterapi dan 25 kali penyinaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan perkembangan yang baik karena ukuran kanker menyusut hingga ukuran sekitar 0,2 cm. Selanjutnya, hasil atau saran dari dokter di Rumah Sakit Karyadi untuk tindak lanjut supaya lebih maksimal dan optimal lagi, disarankan untuk dilakukan penyinaran dalam selama 3 kali tetap di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Nah, tante kami ini bersikeras saat itu untuk saya mau pulang aja, pulang kembali ke Palangkaraya. Keluarga sudah membujuk, ayo ini untuk kesehatan, tapi ternyata karena ini mau pulang, ya udah dibawa balik lagi ke Palangkaraya dan melanjutkan kembali pengobatannya itu di Rumah Sakit UIN Banjarmasin setelah dikonfirmasi bahwa alat untuk penyinaran itu sudah berhasil diperbaiki. Dan di sana itu beliau sempat melakukan penyinaran selama 10 kali. Nah, namun pada bulan Agustus 2025 dilakukan lagi tuh hasil pengecekan ulang. Hasil labnya itu menunjukkan bahwa kanker kembali membesar. Dokter menyarankan kembali untuk kemoterapi lanjutan. Tetapi sekali lagi almarhumah tante kami atau Mina kami ini
menolak. Dia lebih memilih untuk menjalani perawatan seadanya bersama keluarga. Memasuki Januari 2026, kondisi kesehatan Mina kami ini kembali menurun. Beliau mengeluhkan sakit perut yang sangat disertai dengan pendarahan yang hebat. Nafsu makannya sudah mulai berkurang. Kemudian beliau juga muntah-muntah. Lalu dibawalah ke rumah sakit Dr. Doris Silvanus Palangkaraya, yang dimana di sana didiagnosis setelah melakukan pengecekan darah, penyakitnya sudah mengalami komplikasi. Komplikasinya sudah menyebar ke ginjal. Dokter menyarankan untuk segera dilakukan tindakan cuci darah. Tetapi sebelum tindakan cuci darah dilakukan, itu ada pemasangan alat GT scan, yaitu alat saluran untuk di ginjal beliau. GT scan. GT scan itu adalah desain ginjal itu kayak semacam prosedural. Ada alat saluran dari saluran ini ke ginjal. Nah, kemudian beliau itu melaksanakan atau melakukan cuci darah dari bulan Februari 2026 sampai sekitar awal Mei. Tapi di awal Mei itu beliau sudah mulai menolak. Saya capek. Beliau mengeluh dengan anaknya, Maya. Mama capek, mama lelah, sakit. Tapi tetap dukungan keluarga Maya menguatkan. Mama saya, Pak Widiana menguatkan. Ayo semangat sembuh. Tapi tetap nih menolak, nggak mau. Makan juga sudah mau, minum obat juga sudah menolak, harus dirayu. Ayo makan mah, ayo minum obat, semangat sembuhnya, supaya semangat. Tapi beliau sudah mulai menolak, yang akhirnya itu mengakibatkan kondisinya semakin drop, semakin menurun. Nah, pihak keluarga akhirnya membawa Mina kami ini kembali ke rumah sakit Dr. Doris Silvanus Palangkaraya, yang dimana setelah menjalani perawatan yang intensif pada hari Jumat 5 Juni 2026 pada pukul 15.51 WIB, Mina kami menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang di ruang HCU Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Kepergian dari beliau atau Mina kami ini meninggalkan duka yang sangat mendalam. Namun kami percaya bahwa hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Kami meyakini bahwa Mina sudah menyelesaikan perjalanan hidupnya dan kini sudah beristirahat dalam kasih serta kemuliaan Bapa di surga. Atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga, kerabat, sahabat, rekan kerja dan jemaat yang telah memberikan dukungan doa, perhatian, serta penghiburan bagi kami, terutama kepada Mama Landa, Maya, dan Marcel. Selamat jalan. Kalau saya biasa namanya Negara. Mohon maaf, saya disuruh pesan jangan menangis, tapi sedikit emosional. Beliau ini baik walaupun agak pendiam, tapi baik. Beliau banyak sedikit berkata-kata, tidak banyak berkata, tapi ayo kita makan. Beliau sering ngajak saya makan.
sudah tidak sakit lagi, dan sekarang sudah berada di Yerusalem baru bersama orang-orang percaya dan benar. Yang dimana saya mengambil kutipan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku sudah mencapai garis akhir, dan aku sudah menyerah ematku. Ini mungkin tidak pas dengan ayatnya ya, tapi saya ingat ini adalah 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Bila beristirahatlah dengan damai dalam kasihnya yang kekal. Terima kasih. Kami tidak berpanjang lebar karena waktu telah hampir menunjukkan pukul 12. Kami cuma ingin menyampaikan bahwa tadi riwayat hidup dan riwayat sakit telah dibacakan. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih buat kita semua yang telah ikut berpartisipasi selama mendiang dalam keadaan sakit. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para medis dan Yayasan Tabita yang memberikan pelayanan di rumah duka ini. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus saja yang bisa membalas kebaikan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu kami dari pihak keluarga sebelumnya menyerahkan ibadah pemberangkatan jenazah dan sampai nanti dengan pemakaman kilometer 12 kami serahkan sepenuhnya kepada majelis jemaat GKI Victoria. Terima kasih atas pelayanannya. Yang kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Tak satu pun dapat
1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 dan 2 yang gini bunyinya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 dan 2. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Demikian firman Tuhan. Tuhan bersabda yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Dan kabar baik Bapak Tamu ini. Ini adalah pemberitaan kabar baik Resort Lancaraya Ulu. Kami sangat berduka atas dipanggilnya saudara terkasih kami panggil saja hidungannya Pak, istri dari Pak Yudilanda. Sebetulnya Pak Yudilanda termasuk keponakan saya juga, karena kaitannya dengan pendeta Deni Lamon. Cucu kami anaknya itu menikah dengan anak dari Yasi, saudara kami dari keponakan kami. Kami sangat berduka atas dipanggilnya agen kami ini. Semoga keluarga seluruhnya diberikan kekuatan agar senantiasa kuat dalam menghadapi peristiwa duka ini dan senantiasa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sekilas kami dengan Pak Yudilanda ini, beliau ini luar biasa. Dia adalah pilihan terbaik kami untuk PKB. Kami sikap dengan PKB. Jadi untuk Resort Lancaraya Ulu ini, beliau ini adalah kami andalkan. Jadi kami sangat berduka hari ini ya Pak Yudi. Kami membawa pujian ini seberapapun kami yang sudah hadir. Resort Lancaraya Ulu, PKB Resort Lancaraya Ulu kami bawa ke rumah Bapak.
Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Marilah kita bersama-sama mengantar saudara kita, Mendia Ibu Merela, menuju ke tempat pemakaman sambil menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dipersilakan. Kami sampaikan bahwa dulu pelayanan duka bisa ditinggalkan di rumah, sebab di pemakaman nanti ada liturgi lebaran yang telah tersedia. Kami mohon buku duka ditinggalkan di rumah ini. Terima kasih. Blok direct Pak Yudi. Cilime. Maaf untuk keluarga, ada yang bertanya di blok berapa itu? Blok C5. Di blok C5. Kalau tali-talinya lepas. Jadi Ini kan lebih kepalanya ini lah. Ini mencium dulu. Bukan mencium. Cium. Udah. Jalan rumah. Yang kedua kan. Ada pimpin kan ano dia pulang Agak pulang. jaga
Ya. Atas baik. Udah satu. Kami ulasan. Itu ulasan. Sila. Sampai sini Bapak. Fotonya di depan Maya ya. Itu sama minannya ya. Marcel mana? Bunganya Ini masuk sini dekat Maya aja kalau dekat ada Maya buat ya. bisa. Taruh di atas. Marcel bisa. Bisa. Oh ya. Awas kakinya. Awas kaki. Awas kaki. Randa di atas ini. Ya. Berdua. Ya, berjalan lah. Oke, awas. Hindar kaya. Ayo lo. Ya pasti itu. Anu kayak. Tapi lagi urung bimbing. Nah, bimbing muka we. Ya. Apakah bagi mata iman rumah Bapa di sorga Bapa bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Nun di sana atas kehadirannya di tengah-tengah keluarga. Dengan rasa sedih kami melepaskan kepergiannya, tetapi dengan penuh iman kami percaya Tuhan Yesus Kristus telah bangkit akan menyertai saudara kami ini. Itu juga Engkaulah juru selamat kami. Hanya Tuhanlah yang menjadi dasar kekuatan kami melewati duka ini. Karena itu hiburkanlah keluarga duka sehingga kami dapat menyadari akan kehidupan kami, sehingga kami hidup menurut kehendak-Mu. Karena tidak seorang pun akan tahu tiba masanya Tuhan memanggil. Karena itu kami mohon pimpinan dan kuasa-Mu agar kami hidup dengan bijaksana. Kiranya dalam keadaan apapun yang kami hadapi, kami selalu mengingat Engkau dalam doa kami. Mampukanlah kami selalu mengucap syukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 278. Bila sangkakala menggap, baik pertama dan kedua. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama
antara kita. Kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Adapun dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Marilah kita meletakkan saudari terkasih ini dengan sentosa. Silakan peti jenazah bisa diturunkan. Itu kurang. Ya, jadi. Tanah memang tubuh manusia, sebab itu ia pun kembali menjadi tanah. Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah pohon kehidupan. Ia akan menghidupkan tubuh orang yang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Syukur kepada Allah yang menurunkan kepada kita kemenangan dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan mengambil bunga rampai dari keluarga. Sebagian. Marilah Bapak Ibu, kita bersama-sama mengiringi penimbunan peti jenazah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Lagu berdoa terkaikan olehku terdengar dari negeri Buri. Nanti samakan tingginya sama yang sana ya. Ini agak naik juga. Naikkan. Nanti kita lihat ya. Samakan. Selamat di tangan Yesus. Angkat lagi. Angkat. Ya. Mungkin kurang ini. Angkat dulu. Nah. Enggak, ini ya harus turun. Angkat. Baik, yang kedua, selamat di tangan Yesus. Selamat. Bisa nggak nginjak kakinya? Yesus, aku tentram penuh dosa pun coba jauh dari diriku. Buka cemas Ngopi ya tumpang. Rasanya tak letak
Selamat di tanah Yesus, aman pelukannya dalam teduh kasihnya, aku bahagia. Baik, sampai 3 Yesus perlindungan. Yesus perlindunganku, selamat bagiku, padanya ku percaya, Yesus tetap seru. Biar aku hati ku menantikannya sampai harinya tiba dan fajar berkah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya dalam teduh kasihnya, aku bahagia. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan beriman berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah sudah selesai, kami serahkan kembali untuk melanjutkan secara selanjutnya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, acara kita selanjutnya yaitu penaburan bunga rampai dan peletakan karangan bunga. Karangan bunga dan penaburan bunga rampai yang pertama yaitu suami tercinta Bapak Yudi Landang. Dari depan Bapak. Peletakan karangan bunga pertama dari suami tercinta Bapak Yudi Landang. Selanjutnya dari Mama dan Kakak Indu Ayat. Indu Iyut. Maaf.
Selanjutnya dari anak muda tercinta Maya. Kiri kanan bukan kamu tancap di situ. Sini deh. Ya. Ayak kita berdiri ya. Berdiri. Iya. Aku masukkan ke tancap. Ditancap. Jangan ditutup, pinggirkan lagi. Boleh bersiap dari ipar, silap Ibu Pipi. Tancap lagi. Nah. Ya. Di kiri sini. Kiri kanan. Iya, terserah Jamila yang anunya tuh di dekat punya Maya tuh. Boleh bersiap dari Majelis Jemaat GKE Victoria atau yang mewakili. Kamu sebelah sini aja. Silakan. Jangan ditutup fotonya. Jangan yang ada di jangka bapak. Boleh bersiap yang selanjutnya dari PKB Jemaat Victoria. Boleh perwakilan dari PKB Jemaat Victoria. Putar sana. Bapak Erindadi. Dirubah menghadap. Ini Rina di itu. Selanjutnya boleh bersiap dari Degion International Tom dan United Story dari Palangkaraya. Rebahan. Kami persilakan Pak Kamus. Oh, nah. Di pinggir. Rebahan. Kurang rebahkan. Rebah jatuh. Rebah sini. Direbahkan lagi, Mam. Fotonya pada kelihatan. Selanjutnya dari keluarga besar Anggen. Keluarga besar Anggen. Mewakili siapa? Selanjutnya dari keluarga besar Insinyur Arta Bantundan atau yang mewakili dari Arta Bantindan. Boleh bersiap dari keluarga besar Kapingan. Boleh dari Pak Hernes. Selanjutnya keluarga besar dari Sangkai Meri. Ayo Om Arlo. Atau Arianda. Sasarai saudagar. Yo. Sebentar ya. Selanjutnya dari keluarga besar Andreas Kalo. Buri. Oh, datang ingatan. Selanjutnya keluarga besar Ortong atau Untung. Atau Nanduk. Silakan atau yang mewakili. Selanjutnya dari Amang-Amang atau Mina-Mina. Silahkan Om atau Tante dari keluarga besar
atau perwakilan. Boleh bersiap selanjutnya keluarga besar Elbek Pahak atau yang mewakili. Selanjutnya keluarga besar kerukunan warga Kandan Bajaru. Dilanjutkan dari para keponakan, ada Iut, Ateo, Lojo, Mia, panggil semuanya ya. Semuanya mana semua. Mika dan Ani. Yang ada aja. Siapa yang ada? Anit Mika. Tuh. Yang belum. Selanjutnya dari Aken Pipi Bradrias Kole. Selanjutnya dari grup Sahabat. Boleh dari yang mewakili grup Sahabat. Informasi dari keluarga. Boleh diletakkan barang-barangnya yang masih tersisa. Silakan keponakan dan para sahabat keluarga besar letakkan barang-barangnya yang masih ada. Selanjutnya sambil kita dengarkan pengumuman dari keluarga duka. Boleh yang mewakili dari keluarga duka. Tinggal bikin garis ya. Ya.
Bersih. Yo, ini bangun Melebar cuy. pegang foto ya. Pegang foto ya. Pegang ya. Ayo Mbak Ice, ending.